Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ando Zamhari Roroyan dengan NIM 212 410 10 11 1101. Dan di sini saya akan eh, presentasi dan menjelaskan tentang algoritma di mana ada studi kasus, yaitu studi kasusnya adalah spanning tree minimum. Dan ini adalah tugas pertemuan ke-11 untuk studi kasusnya, yaitu membuat program di mana program ini menelusuri jarak-jarak di mana nanti ada titik. Saya coret-coret, jadi nanti ada sebuah titik. Misal titiknya di sini ada 3. Nah, di sini nanti eh, titik-titik tersebut akan dihubungkan dengan sebuah garis. Nah, namun dalam menghubungkan titik-titik tersebut tidak sembarangan, namun di sini ada syaratnya. Jadi yang pertama, syaratnya adalah titik terdekat. Jadi nanti dalam menghubungkan titik-titik ini, eh, saya akan membuat sebuah program di mana menghubungkannya itu eh, menghubungkan titik terdekat terlebih dahulu, lalu dihubungkan dengan titik yang eh, jauh. Nah, selain itu ada lagi syarat yang kedua, di mana titik tersebut atau program ini tidak boleh ada garis siklik. Nah, apa yang dimaksud dengan garis siklik itu adalah di mana ketika ada titik-titik yang sudah dihubungkan, titik tersebut tidak boleh dalam kondisi siklik. Siklik itu adalah kondisi di mana terjadinya looping atau perulangan. Contohnya seperti yang saya gambar ini, nanti ini sudah, ini kan ada titik-titik yang sudah saling terhubung. Nah, eh, jadi nanti tidak boleh seperti ini. Jadi ketika ini titik awal, misalnya titik satu, dan ini titik yang terakhir, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini titik 7. Nah, titik 7 sama titik utama itu tidak boleh terhubung. Dan itu nanti akan terjadi garis siklik atau nanti terjadinya perulangan atau looping. Nah, itulah yang tidak boleh eh, terjadinya adanya garis siklik pada syarat kedua. Yang kemudian syarat ketiga, tidak boleh memotong garis lain. Nah, ini eh, nanti programnya dalam menghubungkan titik-titik garisnya tersebut tidak boleh saling berpotongan. Contohnya ketika ini ada titik-titik, nah garisnya itu tidak boleh berpotongan seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Nah, bagaimana membuat programnya? Nah, itu nanti saya akan jelaskan di setelah ini. Sebelumnya, saya akan mendemonstrasikan program yang saya buat, algoritma yang saya buat. Pertama, saya akan membuka CMD atau command prompt. Nah, di sini ada di folder tugas. Jadi masuk ke local disk D dan masuk ke beberapa folder hingga masuk ke folder tugas. Nah, di sini command prompt di sini saya gunakan untuk menjalankan file Python. Nah, caranya mengetik Python, kemudian nama file Python-nya di sini namanya ada tugas 11.py. Nah, jadi di sini saya akan menghubungkan dengan test case yang ada, yaitu ada 5 test case. Nah, jadi nanti test case ini akan dimasukkan ke dalam file Python sebagai inputan. Nah, itu caranya. Jadi setelah tugas 11.py kurang dari nama file .txt-nya, yaitu test case 1.txt. Nah, lalu diantar, maka file Python-nya akan dijalankan. Nah, ini adalah review hasil dari codingannya, di mana seperti yang saya jelaskan tadi ada titik-titik. Kemudian titik-titik ini dihubungkan dari yang terdekat. Di sini itu sesuai penomborannya itu dari 1 hingga ke nomor yang paling akhir itu 10. Jadi yang pertama 1 dihubungkan ke titik yang terdekat. Nah, di sini titik yang terdekat itu 3.
maka di sini nanti akan dihubungkan terlebih dahulu ketiga. Nah, lalu yang di sini nanti dari titik ketiga ini akan mencari lagi mana yang lebih dekat. Nah, ternyata yang lebih dekat itu yang nomor 9 ini. Nah, di sini baru akan ditarik garis sampai ke titik ke 9. Dan nanti di garisnya ini juga akan dikasih nomor yaitu 3. Nah, yang sebelumnya ini dikasih nomor 2. Oh ya, yang pertama itu dihubungkan ke ke titik nomor 8. Nah, itu baru dikasih nomor 1. Nah, lanjut yang tadi ketika titik sudah berada di 9, nah ini akan mencari lagi mana titik yang terdekat. Oh, ternyata 9 ke 8 ini jauh. Nah, nanti program itu akan mencari lagi ke titik sebelumnya apakah ada titik yang lebih dekat. Nah, ternyata ada. Nah, itu titik ini 1 hingga ke titik 2. Itu jaraknya adalah 4. Jaraknya lebih dekat daripada jarak ke 9 ke 5 ini. Nah, nanti programnya akan menarik garis dari titik pertama ini hingga ke titik kedua ini. Nah, lalu di titik 2 ini juga akan mencari jarak yang lebih dekat itu yang mana. Nah, yang lebih dekat itu ke titik 10. Lalu ke titik ke-4. Nah, di sini sudah buntu ini. Maka lanjut ke titik yang tadi ini. Itu titik 9. Nah, ini baru ditarik garis ke titik 5. Nah, di sini titik 5 juga akan search, akan mencari mana titik yang lebih dekat. Nah, ternyata titik ke-7 baru ke titik ke-5. Nah, programnya seperti itu. Akan mencari titik-titik terdekat terlebih dahulu, baru titik-titik yang lebih panjang. Nah, jadi kan tadi itu misal kembali yang ke kasus yang titik 9 ini, kan di sini berhenti ini. Nah, bagaimana dengan titik yang sebelumnya ini? Kenapa tidak ke dari 1 ini kok nggak ke sini dulu? Nah, itu nanti disimpan ini, disimpan karena ini 1 ke 2 itu lebih panjang daripada 1 ke 3, maka 1 ke 3 itu kan ditarik garis terlebih dahulu. Nah, yang 1 ke 2 ini akan disimpan ke dalam file, ke dalam sebuah variabel yang mana variabelnya itu bernama kalau di codingan saya variabelnya itu bernama eh, age ini nanti akan disimpan sebagai temporary. Jadi kayak tempat penyimpanan sementara yang nanti akan dipanggil lagi untuk ditarik garis itu. Ini test case pertama, lalu saya akan mendemonstrasikan untuk test case kedua. Nah, di sini titiknya lebih banyak, di mana untuk titik yang pertama itu eh, tetap urut dari nomor 1 hingga ke titik yang paling akhir. Nah, itu untuk tes case kedua. Lalu untuk tes case ketiga. Nah, ini hasil untuk tes case ketiga, lalu tes case keempat. Titik-titiknya lebih banyak, dan begitu pula untuk garisnya. Dan tes case kelima, ya, tes case terakhir. Nah, seperti ini. Oke, jadi dalam gambar ini, seperti yang kita tahu, selain menghubungkan titik-titik yang ada dengan garis, jadi nanti caranya untuk membuat garis ini tuh create line. Jadi menggunakan Tkinter untuk menggambar di sini. Nah, selain menghubungkan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dalam studi kasus, dalam garis ini tidak boleh ada yang acyclic, yaitu terdapat perulangan dalam sebuah garis. Jadi di sini kan yang pertama itu nomor 1 hingga yang terakhir itu titik kelima. Nah, titik utama dengan titik akhir itu tidak kembali lagi, alias tidak kena apa ya, tidak terhubung. Karena jika terhubung itu akan eh, melanggar syarat kedua, yaitu adanya garis siklik. Nah,
seperti itu. Dan juga syarat ketiga tidak boleh memotong garis seperti review yang ada ini. Hasil codingan saya tidak ada garis yang memotong. Nah, untuk penjelasan algoritma yang pertama, untuk yang line pertama di sini memanggil library math atau modul math. Jadi import ini gunanya untuk memanggil. Jadi math ini nanti akan digunakan untuk kalkulasi mencari jarak poin, jarak titik-titik yang nanti akan dibuat di dalam kanvas atau window Tkinternya. Nanti akan dikalkulasi. Nah, ini untuk yang fungsi distance point, match-nya dipanggil di sini. Di sini ada SQRT, ini square root. Jadi di sini kalau di dalam ilmu matematika itu pangkat akar dua, akar pangkat dua. Nah, di sini dalamnya juga memanggil fungsi math, modul library math, yang mana nanti dengan metode PAU. PAU ini perpangkatan. Nah, di sini nanti maksudnya di sini ada Pitagoras poin 1 dengan indeks 0 dikurangi poin 2 ke indeks 0 ditambah match dengan metode PAU, di mana poin 1 indeks ke 1 dikurangi poin 2 indeks ke 1. Nah, lanjut ke setelah memanggil eh, library match. Di sini juga memanggil tkinter dengan mengimport tkinter dialiaskan sebagai variabel tk. Nah, variabel tk ini nanti juga akan dipanggil di bawah sini gunanya untuk membuat media gambar agar tampilan kalkulasi algoritmanya akan ditampilkan ke dalam sebuah gambar. Jadi nanti bisa menampilkan titik-titik seperti ini, garis, dan juga penomorannya dalam bentuk window. Nah, setelah memanggil library tkinter, di sini membuat sebuah fungsi baru dengan def, di mana nama fungsinya itu join point. Nah, nama fungsinya join point, di mana parameternya yaitu variable point. Di sini nanti diisi oleh poin-poin atau titik-titik, di mana nanti menjalankan perintah-perintah yang di bawah ini. Nah, di sini saya membuat variabel base, namanya variable base of points. Di sini untuk menampung poin-poin dari inputan. Di sini ada perulangan for in. Jadi for di dalam sorting urutan itu akan mengacu pada range point. Jadi di dalam point, misalnya point ini berisikan 10. Maka nanti perulangannya akan berjalan sebanyak 10 kali. Tes, tes, tes. Nah, nanti perulangannya berjalan sebanyak 10 kali. Nah, di perulangan ini yang pertama di sini memanggil inputan dengan variabel titik. Jadi nanti memerintah user untuk menginput sebuah data. Namun di sini otomatis karena menggunakan CMD. Nah, jadi nanti test case ini akan dimasukkan ke dalam file Python ini berupa inputan. Nah, ini nanti masuk ke dalam sini. Nah, selanjutnya setelah membuat sebuah inputan, di sini ada variabel X dan Y gunanya untuk membuat koordinat dari titik. Di sini titik itu dikonversi sebagai integer agar menjadi nomor bulat, kemudian menggunakan metode split biar nanti dipisah. Jadi dipisah dengan spasi di dalam indeks ke 0. Kalau yang Y di dalam indeks ke 1. Kemudian di bawahnya membuat variabel canvas
memanggil canvas dengan metode create oval. Jadi memanggil fungsi create oval agar menampilkan gambar oval seperti ini, gambar buder atau bulat dengan koordinat x kurangi 10 dan y x satunya itu x min 10 untuk y pertama y plus 10 dan untuk x2 dan y2 nya yaitu plus 10 dan min 10. Nah, di sini ada fill sama dengan cian. Nah, ini gunanya untuk mewarnai lingkaran atau titik-titik yang ada. Selanjutnya memanggil canvas dengan metode create text di sini untuk menampilkan teks. Nah, di sini menampilkan nomor-nomor seperti ini yang ada di tengah-tengah titik dan juga di tengah-tengah garis dengan koordinatnya dengan variabel x. Jadi ini dipanggil lagi di sini diambil dari variabel x dan y. Nah, kemudian di sini ada variabel teks. Nah, di sini gunanya untuk teksnya itu mau diisi apa. Nah, di sini saya mengisi tipe str string dengan variabel sorting. Jadi diambil dari for loopingan ini ditambah satu. Jadi ketika ini misal isinya satu, maka akan ditambah satu jadi dua. Kenapa kok ditambah satu? Karena eh, loopingan itu biasanya berawal dari nol. Nah, biar di sini tuh awalnya satu, maka harus ditambah satu. Seperti di gambar ini kan awalnya ini satu. Nah, coba saya satunya ini saya hilangkan, maka apa yang terjadi? Nah, di sini yang awalnya satu akan menjadi nol seperti itu. Makanya di sini saya menambahkan plus satu di setelah variabel sorting. Nah, selanjutnya di sini ada variabel base of point menggunakan metode append. Jadi di append jadi variabel x dan y ini dimasukkan ke dalam variabel base of point. Jadi masuk ke penampungan di sini. Nah, setelah itu setelah fungsi join point ini terjalankan, maka akan mengembalikan return variable base of points ini. Setelah membuat fungsi agar membuat titik-titik. Nah, di sini membuat fungsi jarak dari titik satu ke titik selanjutnya. Nah, itu caranya menggunakan modul match yang tadi sudah diimport, yang sudah dipanggil. Di sini membuat variabel terlebih dahulu. Variabelnya di sini calculate. Nah, tapi di sini ada parameter poin 1 dan poin 0. Nah, ini untuk parameternya, jadi nanti poin 1 dihubungkan dengan poin kedua, titik kedua. Di sini isi dari variabel calculate yaitu ada modul match yang sudah saya jelaskan awalnya tadi dengan SQRT ini kepanjangan dari square root. Ini maksudnya apa? Akar pangkat 2. Ya, jadi di sini itu untuk Pitagorasnya. Nah, kemudian di sini mengembalikan variabel calculate. Jadi setelah untuk ketika memanggil fungsi distance point akan mengembalikan variabel calculate. Selanjutnya di sini membuat fungsi baru lagi yaitu dengan nama shortest length. Jadi di sini gunanya untuk mencari mana jarak yang terpendek. Jadi sesuai studi kasus kita itu mencari jarak titik terpendek yang lalu nanti akan dihubungkan dengan garis. Nah, di sini ada parameternya list length dan juga extract index. Setelah itu di sini membuat variable base of length di sini untuk menampung indeks-indeks di mana nih ada looping kan for in jadi dari variable index dari list length itu akan menjalankan perintah yang di bawah ini di mana variable base-nya menggunakan metode append. Jadi indeks dengan indeks di urutan extract index akan dimasukkan ke dalam variable ini base-nya. Kemudian di bawah ini ada membuat variabel baru yaitu
bernama minimum. Nah, di sini mencari min, berarti yang terpendek, yang terkecil dari mencari apa ya, nilai terkecil dari variabel base of length ini. Jadi setelah dimasukkan dari list length-nya ini masuk ke dalam, dari indeksnya masuk ke dalam base of length. Nah, lalu dari himpunan-himpunan yang ada di base of length itu akan dicari mana yang lebih, mana yang terkecil. Nah, itu menggunakan fungsi min, a- atau itu maksudnya minimal. Kemudian di bawahnya ada memanggil, eh, eh, membuat perulangan lagi for in, di mana di dalam i itu akan melakukan perulangan sebanyak eh, beberapa kali. Di sini jika i itu dalam indeks ekstrak indeks sama dengan minimum, maka akan mengembalikan variabel i. Jadi ketika fungsi baru ini shortest length dijalankan, maka di sini dalam tahap terakhir akan mengembalikan variabel i. Selanjutnya membuat fungsi spanning tree mode. Di sini untuk di sini gunanya mencari jarak. Setelah mencari jarak terpendek dari fungsi shortest length, maka di sini ketika sudah jarak terpendek itu sudah diketahui dan ada jarak pendek lainnya, itu nanti akan ditampung ke dalam variabel h ini. Jadi gambarannya, bentar. Jadi untuk titik awal ini kan mencari mana titik terpendek. Nah, ternyata titik terpendek itu akan ada di titik ketiga. Nah, bagaimana dengan titik kedua dan kedelapan ini? Oh, sebentar, Rap. Jadi titik pertama itu kan akan kita dihubungkan dengan titik ke-8. Nah, bagaimana dengan titik ketiga dan titik kedua ini? Nah, di fungsi yang tadi ini, fungsi spanning tree bot ini gunanya untuk membuat apa ya, mode pohon. Jadi ini kan bentuknya kayak pohon, kayak bercabang, yang mana cabangnya itu tidak akan melakukan perulangan atau acyclic. Jadi untuk satu ketiga, satu kedua itu nanti akan dimasukkan ke dalam variabel sebagai tampungan. Nah, gunanya ketika satu ke delapan ini, titik satu ke delapan ini sudah mengalami buntu, tidak ada jarak terpendek lagi, maka akan mencari jarak terpendek dari titik yang lainnya, dari titik awal ini. Titik awalnya akan mencari jarak terpendek lagi. Nah, itu ternyata jaraknya itu ketiga ini. Nah, seperti itu. Nah, itu menggunakan fungsi yang ada di ini spanning tree mode dengan parameternya vertical set. Lalu di sini membuat variabel kosong, yaitu namanya edge. Kemudian di sini juga membuat variabel connect dan disconnect. Nah, di sini gunanya untuk seperti yang saya jelaskan tadi, mana yang akan dihubungkan terlebih dahulu dan yang tidak terhubung itu akan ditampung. Yang nanti akan dihubungkan ketika ada titik yang dihubungkan terlebih dahulu tadi di awal itu, jika akan mengalami buntu, tidak ada titik lagi yang terdekat, maka akan mengambil variabel disconnect ini untuk ditarik garis atau dihubungkan sebagai jarak terdekat selanjutnya. Nah, lanjut di sini ada, nah untuk bagian terakhir ini, tahap terakhir ini untuk membuat media gambar dengan metode Tkinter. Jadi tadi kan memanggil library Tkinter itu gunanya untuk membuat media gambar kanvas. Nah, di sini ada variabel window. Di sini isinya tuh variabel TK. Jadi yang tadi itu dijelaskan sebagai TK, Tkinternya menggunakan fungsi atau metode TK. Nah, itu gunanya untuk membuat window seperti ini. Nah, tapi bukan untuk menampilkan window ini, hanya untuk membuat. Nah, window-nya itu nanti akan
dibuat title. Nah, caranya window.title kita tulis ini bebas untuk menampilkan judul dari windownya seperti ini, spanning tree tugas pertemuan ke-11. Kemudian setelah itu membuat variable canvas di mana takenterer itu menggunakan metode canvas. Nah, di sini memanggil window tadi. Nah, jadi window ini nanti eh, akan diatur di setting ukurannya itu berapa. Nah, itu di sini di variable canvas. Di sini ukurannya height-nya itu 1000 pixel, kemudian width-nya lebarnya itu 1000 pixel. Nah, setelah itu akan dibungkus di sini variable canvas.pack. Jadi variable canvas ini akan dijadikan satu di dalam pack ini, paket. Jadikan satu paket. Yang mana nanti akan dipanggil di sini window.windloop itu untuk memunculkan gambar, memunculkan window ini. Di sini ada variable vertical set dan edge. Nah, variable ini untuk memanggil fungsi yang sudah dibuat tadi, fungsi def, yaitu join points untuk variable vertical set, dan edge ini untuk memanggil fungsi spanning tree mode. Di sini ada perulangan. Perulangan ini di mana i itu di dalam jarak panjang dari edge. Nah, jadi nanti setiap berapa banyak yang di edge ini akan melakukan perulangan sebanyak yang ada di edge. Di mana di sini ada perintah untuk membuat teks dan membuat line, membuat garis. Teks ini untuk membuat nomor-nomor yang ada di garisnya itu secara urut, dan untuk yang create line ini untuk menggambar garis-garis yang akan menghubungkan titik-titik. Nah, di sini variable age di mana indeks ke i, kemudian ke 0 dan 0. Dan di sini juga memanggil variable age. Nah, di sini untuk koordinat y, dan di sini untuk koordinat x. Kebalik, di sini untuk koordinat x dan di sini untuk koordinat y. Nah, di sini setelah memanggil men-setting koordinatnya di sini biar menampilkan teksnya. Di sini menggunakan variable text sama dengan str. str ini tipe string. Di mana di sini ada variable i ditambah satu. Kenapa kok ditambah satu? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi kan, kalau dalam perulangan itu mesti diawali dengan 0. Nah, karena biar di sini tuh urutan yang pertama itu adalah satu, maka di sini setelah variabel i maka akan ditambah satu biar nanti itu yang muncul angka satu terlebih dahulu, bukan angka 0. Nah, pada tahap terakhir itu memanggil window.mainLoop biar bisa memunculkan gambar yang sudah dikerjakan. Oke, mungkin di sini saya akan, nanti yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana biar eh, command prompt ini bisa menjalankan file Python yang ada. Di sini kan biasanya tuh untuk awal-awal muncul di dalam command promptnya itu mesti di dalam local disk C. Nah, biar ada di, misal file Pythonnya kita tuh ada di local disk D. Maka di sini tinggal ngetik D titik 2. Nah, di sini sudah masuk ke local disk D. Kemudian untuk masuk ke folder di sini mengetik cd. Nah, karena filenya saya itu ada di undo file for kuliah slash appit slash project apapun. Nah, di sini masuk ke dalam folder dan masuk lagi hingga menemukan filenya ada di mana. Sini terus Python terus tugas. Nah, file tugas 11p ini ada di ini sepanjang ini foldernya. Jadi masuk ke dalam. Nah, untuk memanggilnya seperti yang sudah demonstrasikan di awal tadi, Python
Nah, lalu ketikkan nama filenya tugas11.py, lalu kurang dari di sini file testcase.txt-nya. Nah, lalu akan menampilkan hasil dari running file Python. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada tutur kata atau kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dari awal sampai akhir. Saya Ando Zamhari Royan dengan NIM 2124110. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.